Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Pratinurisma. Baiklah, saya mempunyai jurnal yang berjudul Aplikasi Konsentrat Protein Telur Ikan Cakalang dalam Formulasi Makanan Bayi Pendamping ASI. Nah, makanan bayi pendamping ASI atau MPASI ini diberikan kepada bayi atau balita untuk menunjang kecukupan gizi yang dibutuhkan. Nah, MPASI ini biasanya berbentuk biskuit maupun bubur. Pemberian MPASI pada masa penyapihan atau masa peralihan di antaranya yaitu ASI ke makanan orang dewasa sebagai sumber utama harus memenuhi semua kebutuhan gizi, yaitu terutama pada protein, karena pada masa ini merupakan masa pertumbuhan optimal otak maupun tubuh. Akan tetapi, salah satu faktor terhambatnya pertumbuhan bayi atau balita yaitu kekurangan gizi dalam konsumsi protein yang diberikan melalui MPASI atau makanan tambahan. Untuk memenuhi kekurangan konsumsi protein tersebut, beberapa penelitian telah memanfaatkan konsentrat protein ikan sebagai bahan tambahan ke dalam bahan pangan, di antaranya penambahan konsentrat protein ikan yang diperkaya probiotik pada biskuit sebagai makanan fungsional untuk balita. Nah, telur ikan cakalang ini merupakan hasil samping pengolahan ikan asap yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan konsentrat protein. Nah, dalam penelitian ini, diekstraksi telur ikan cakalang menjadi konsentrat protein dengan kandungan 71,79% protein. Maka penelitian terkait penambahan konsentrat protein telur ikan cakalang ke dalam formulasi makanan bayi pendamping ASI yaitu berupa biskuit. Metode penelitian pada aplikasi konsentrat protein telur ikan cakalang dalam formulasi makanan bayi pendamping ASI mengacu pada hasil penelitian pada tabel 1, yang dimana pembuatan biskuit MPASI dengan KPTI atau konsentrat protein telur ikan 5 gram pada F1, 10 gram pada F2, lalu 15 gram pada F3, 20 gram pada F4, 25 gram pada F5, 30 gram pada F6, dan kontrol pada F0. Pembuatan biskuit MPASI diawali dengan pencampuran bahan-bahan yaitu telur, margarin, dan gula diaduk hingga homogen kurang lebih 15 menit dan ditambahkan bahan pengembang. Lalu susu skim dan KPTI ditambahkan sesuai formulasi masing-masing, kemudian aduk hingga homogen kurang lebih 15 menit. Tepung terigu dan sedikit esens pisang ditambahkan ke dalam campuran, kemudian diaduk hingga membentuk adonan. Adonan tersebut dicetak dan dipanggang dalam oven pada suhu kurang lebih 150 derajat Celcius selama 20 menit. Nah, lalu selanjutnya dilakukan uji organoleptik. Data nilai organoleptik formula biskuit MPASI atau uji scoring diuji menggunakan analisis non-parametrik. Nah, formula terpilih, formula kontrol, dan produk komersial dianalisis statistik parametrik menggunakan analisis ragam, di mana analisis ragam tersebut menggunakan rancangan acak lengkap. Semua data analisis aplikasi SPSS 13 dan Minitab. Nah, hasil dan pembahasan yang dimana hasil yang didapatkan yaitu parameter organoleptik yang diuji dilihat pada tabel 2, yaitu meliputi sifat kehalusan dalam mulut, kemudahan ditelan, dan kelengketan dalam mulut. Yang pertama yaitu untuk kehalusan dalam mulut, hasil yang dianalisis menunjukkan bahwa konsentrat protein ikan memberi pengaruh nyata P kurang 0,05 terhadap nilai organoleptik, yang dimana semakin besar KPTI cakalang, maka semakin kecil nilai kehalusan yang diperoleh. Maka KPTI tersebut memiliki butiran besar dan tidak larut sempurna dalam proses pembuatan biskuit MPASI. Lalu, kemudahan ditelan, yang dimana skor organoleptik tertinggi diperoleh pada formula F0 3,83 dan terendah pada formula F3 2,73. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kemudahan ditelan dipengaruhi oleh tingkat substitusi KPTI. Semakin tinggi substitusi KPTI cakalang, maka memberikan kemudahan ditelan yang rendah. Lalu kelengketan dalam mulut, yang dimana tidak berpengaruh secara nyata terhadap skor organoleptik. Kelengketan dalam mulut. Nah, nilai kelengketan dalam mulut ini tertinggi diperoleh pada formula F4 di mana 3,13 dan terendah diperoleh pada formula F2 yaitu 2,80. Lalu selanjutnya itu aroma, yang dimana
skor tertinggi diperoleh F0 3,30 dan terendah diperoleh pada formula F6 yaitu 2,17. Perbedaan tersebut karena aroma pada susu terganti oleh KPTI cakalang. Semakin tinggi tingkat substitusi tersebut menyebabkan skor aroma yang rendah. Semakin banyaknya penambahan KPI atau konsentrat protein ikan menimbulkan aroma asing yang dapat menggantikan aroma susu. Selanjutnya itu rasa, yang dimana nilai organoleptik tertinggi pada F0 3,70 dan terendah pada formula F6 yaitu 2,10. Hal ini dinyatakan bahwa semakin tinggi substitusi KPTI cakalang dapat memberikan nilai rasa yang rendah. Lalu yang terakhir yaitu kesukaan secara keseluruhan, di mana nilai tertinggi diperoleh pada F0 3,47 dan nilai terendah pada formula F3 2,37. Pengujian tingkat kesukaan keseluruhan terhadap biskuit MPASI memperlihatkan semakin tinggi substitusi KPTI cakalang, semakin rendah tingkat kesukaan konsumen. Dalam hal ini bisa ditarik kesimpulan bahwa berdasarkan hasil uji organoleptik, maka penentuan formula terpilih adalah perlakuan F2 karena dibandingkan dengan F0 memiliki nilai organoleptik tertinggi maupun untuk F1 yang tidak berbeda nyata dengan perlakuan F2, di mana F1 ini memiliki perbandingan substitusi KPTI cakalang lebih kecil dibandingkan dengan perlakuan F2. Oleh karena itu, F2 dipilih sebagai formula terbaik dalam pembuatan biskuit MPASI. Nah, formula terpilih tersebut mempunyai 8 asam amino esensial, 5 asam amino non-esensial, dan 2 asam amino semi-esensial dengan 2 amino pembatas yaitu metionin dan histidine. Nah, hasil penelitian ini masih perlu dilanjutkan, terutama mengenai keamanan pangan. Jika dikonsumsi oleh bayi, perlu ditambahkan juga dengan uji alergen, yaitu uji alergi, biar tidak terjadinya alergi sebelum diberikan kepada bayi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.